Hi guys, we are back on Inside Talk TV. Di era new normal ini banyak masyarakat yang telah beraktivitas dengan kebiasaan yang new normal pula. Namun bagaimana penyelenggaraan acara, khususnya penyelenggaraan acara wedding? Nah, untuk Anda semua yang masih ragu, masih sangsi, pastinya seperti kami juga pengen bertanya dengan detail sebenarnya apa yang terjadi di era new normal untuk resepsi pernikahan. Kali ini kita sudah hadir di restoran terbaik Kota Medan, Taipan Restoran. Kita akan kupas tuntas. Ayo guys! Guys, sesuai dengan janji saya, kita akan kupas tuntas buat Anda semua, khususnya yang sudah memesan MC Bensu. Ya, pastinya kita sudah juga ya. Iya, karena kan banyak sekali pertanyaan yang muncul kepada kita ya. Setiap hari tetap ada. Ini udah boleh resepsi belum? Apa sih peraturannya? Kalau ini bagaimana? Kalau itu bagaimana? Nah, kali ini sudah hadir perwakilan dari restoran terbaik Kota Medan, Taipan Restoran, dengan Mr. Fahmi. Sering banget kita jumpa belakangan. Fahmi lagi. Fahmi, Bensu, Erik, Fahmi, Bensu, Erik. Ini udah mirip Bung Lon ini. Jadi bisa dipakai dimanapun. Bisa dimana. Kartu Joker ya. Kartu Joker. Oke, kita jangan lama-lama lagi bro. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan to the point. Udah boleh resepsi belum? Itu yang pertama. Yang kedua, jika sudah boleh, gimana dengan masalah izin dari pemerintah? Oke, jadi kami bakal jawab dulu boleh atau tidak boleh. Nah, kita balik dulu sebelum kami bilang boleh, lebih bagus kita akan menanyakan dulu sebenarnya pemerintah itu udah ngasih izin atau belum. Ya, benar. Kalau Kota Medan, kita kemarin berdasarkan surat edaran yang ada dan juga Perwal nomor 27 tahun 2020, jadi ada peraturan wali kota yang dikeluarkan yang memang sudah memperbolehkan kembali acara-acara di restoran, tetapi tetapi ini yang penting nih poinnya. Kadang-kadang yang teman-teman sering lupa ini tetapinya ini. Jadi mikirnya cuma sudah bolehnya dulu, tapi lupa tetapinya. Tetapi apa? Tetapi harus tetap menjalankan protokol new normal. Protokol new normal yang dijalankan bukan cuma serta-merta perkara masker atau hand sanitizer atau cuci tangan, keseluruhannya termasuk penyajian makanan, staff itu, dan berapa jumlah tamu yang boleh dibawa ke dalam satu ruangan, misalnya ukuran ruangan 100 gitu ya. Berapa tamu yang diperbolehkan ada di ruangan itu, jarak satu meja berapa kursi. Nah, ini yang benar-benar harus diterapkan. Jadi bukan serta-merta masalah cuci tangan, itu kan standar yang simple awal. Itu yang di rumah tuh. Tapi kalau udah sampai ke restoran, peraturannya jauh lebih konkret lagi. Meja, lokasi, jarak meja antar kursi, meja panggung, ya kan, penyanyi, ya kan, MC harus bagaimana, karena peraturan itu semuanya sudah dikeluarkan. Jadi kalau di pegiat event, pegiat wedding organizer, itu semuanya sekarang sudah ada meeting-meeting yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan wedding reception, event-event menggunakan standar protokol new normal. Bagi semua vendor-vendor wedding juga berlaku. Sudah. Namun kali ini sepertinya saya pengennya restoran Taipan juga mempertajam, kira-kira mendetilkan lah protokolernya seperti apa nih? Contohnya dari penyajian makanan itu gimana? Nah, kalau standar, kita bicara standar yang paling umum dulu ya. Kalau mulai sampai, pastinya security akan mengingatkan bahwasanya setiap orang yang masuk ini harus pakai masker. Nah, kalau kita ini sekarang nggak pakai, karena kita tadi di depan udah pakai, karena ini kebutuhan syuting, kita atur jarak, ini lebih ya, daripada 1 meter, kita atur jarak, dan kita kita udah pastikan kita ini mudah-mudahan pada rapidan ya, udah pada rapid, kita mungkin sudah yakin kalau kita ini tidak terkontaminasi COVID. Tapi kalau dari pertama sampai, security akan kembali mengingatkan tamu-tamu yang mungkin lupa memakai masker atau lupa memakai face shield, mungkin diingatkan Bapak Ibu untuk izin ke dalam, Bapak Ibu harus mempergunakan face shield atau masker, sehingga tidak ada yang kecolongan di dalam baru nyari masker. Jadi dari depan situ kita udah ngingatin.
Oke, sampai di depan akan ada pengecekan suhu standar ya, pengecekan suhu. Kalau mungkin di atas 37 mungkin akan ditanya, kita akan cek 3 kali. Kalau ternyata masih 37 atau 38, maka kita akan pulangkan ke rumah ibunya. Jangan dipulangkan, serem banget. Kalau dipulangkan serem banget. Jadi kita akan minta izin, Bapak Ibu mungkin belum bisa masuk ke restoran kita pada hari ini. Oke. Atau ibu didinginkan dulu ya kan, baru masukkan ke freezer. Masukkan ke freezer. Jadi intinya seperti biasa lah ya, protokolnya harus dilaksanakan oleh setiap tamu undangan serta yang punya acara. Termasuk pengantinnya, termasuk keluarga. Nah, untuk pegawai restoran Taipan sendiri gimana? Nah, kalau kita aman juga. Tadi kita juga belum selesai kok. Nah, sampai di depan pengecekan suhu, akan ada hand sanitizer di depan yang harus dipakai, sampai di dalam tempat duduknya. Tempat duduknya pasti diatur, 1 meja. Kalau dulu kita biasa berapa sih? 10 orang. 10. Sekarang cuma bolehnya 6. Hanya 6. Dan itu jaraknya jauh-jauh. Nah, distancing ya. Timbul pertanyaan nih, kemarin saya dengar, ini yang tadi dibahas. Kalau jaraknya udah diatur, makannya udah diatur, jaraknya udah diatur, orangnya udah dibersihkan, pembagian makannya gimana sih? Penyajian menu. Penyajian makan. Sementara kan kalau Ciato itu kan sumpit langsung cep. Ya, umumnya seperti itu. Ya kan? Udah dari sini bisa langsung sumpit, bisa langsung ke sana. Nah, jadi restoran Taipan ini sudah sangat memikirkan hal seperti ini, sehingga restoran Taipan itu sekarang mengeluarkan semacam paket untuk promonya itu spesial untuk menu-menu new normal. Nah, menu-menu new normal ini pastinya yang jauh lebih mudah untuk membagikannya. Jadi sebenarnya hampir seluruh restoran dari hotel dan lain-lain menerapkan seperti ini. Sekarang yang membagikan makanan itu sudah harus dilaksanakan sama pihak restoran. Jadi kalau dulu kita Ciato kita yang ambil sendiri, ya kan? Sekarang jatahnya langsung dibagikan. Kalau misalnya datangnya sup kepiting, kita langsung dijatahin cep. Dulu juga kayak gitu ya. Nah, mungkin untuk tambah dan segala macamnya udah nggak bisa. Mungkin lebih tepatnya individual serve. Yes. Individual serve. Langsung seluruh menu udah bakal disetting. Nah, selama ini kan 8 menu nih. Yang taruh di tengah kita rebut. Yes. Nah, kali ini setelah individual serve itu akan menjadi 6 atau ada perubahan jumlah menu nggak? Sebenarnya kalau jumlah menu kan tergantung lagi pada pesanannya. Sebenarnya kita tidak mengubah jumlah. Karena kalau orang yang mau di dalam paketan misalnya 5, ternyata tamunya kepingin ada 8 menu, itu kan kita nggak bisa paksa. Tapi lebih kepada kita akan memilih mungkin menu-menu yang bisa dihidangkan yang paling higienis untuk situasi new normal. Makanya kita punya paketan menu new normal. Dan nanti mungkin bisa di slide. Ya di slide kita akan coba kasih menu new normal itu apa aja sih. Kita bakal kasih menunya apa aja. Dan boleh kasih sedikit gambaran nggak? Contohnya ini 10 orang nih. Habis itu menunya 8. Mungkin harganya berapa? Nah, sekarang sudah jadi individual serve plus sudah 5 orang, semuanya pengen tahu nih, harganya turun atau harganya tetap atau malah harganya lebih mahal? Kalau soal harga, kita bahas dulu dari paket new normal. Tadi yang kita jelasin. Tadi kan Koko bilang nih, dulu biasanya kan 8 menu, ya kan? Kalau di paket new normal itu memang 6 menu. 6 menu. Tapi sebenarnya kalau orang mau pesan lebih itu kan nggak bisa kita larang. Misalnya mau berapa menu, mau 30 menu juga boleh. 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 Nah, mau bayar lebih boleh. Jam 8 meritnya selesai jam 2. Yes. Tapi bayarnya cocok. Benar. Nah, tapi untuk kalau ditanya soal harga dari set yang 6 menu ini, bisa dikatakan dari kita kemarin mulai start udah boleh kembali membuka, bahkan dari yang harga sebelum kita kena yang ditutup, COVID dan segala macam, kita tidak ada kenaikan harga sama sekali. Jadi tetap harga semuanya masih tetap aman. Iya, jadi bagi customer di luar sana soal harga jangan khawatir ya. Ada sedikit pertanyaan ini soal jam operasional ada perubahan nggak? Pastilah ya, karena sekarang mall, restoran itu pasti ada perubahan operasional. Ya. Nah, kalau di restoran Taipan sendiri kita start buka itu mulai pukul 10.30 dan kita mungkin akan close di jam 2 siang. Nah, kita bakal lanjut lagi buka di jam 5.30 dan kita akan last order di jam 8.30. Jadi last order ya di 8.30 berarti eventnya mungkin kelar di sekitar jam 9 lewat. Oh, jadi umumnya sebelum era pandemik event selesai jam 10. Jadi ini dikurangi ya. Ya, kurangin 1 jam lah, jam 9 atau jam 9 lewat boleh. Tapi untuk last order menu ya kan, dan ini itu semuanya terakhir batasnya jam 8.30. Jadi ada pengurangan jam operasional ya, tidak seperti biasanya. Ini yang menjadi perbincangan atau perdebatan di luar sana. Ini seru. Ini seru. Dari pihak restoran, venue dan juga para customer atau klien. Kalau gitu saya minum dulu. Iya.
Ini berat ini. Iya, banyak yang sudah membooking restoran. Wah, ini berat beneran. Saya MC, kayaknya booking vendor dan segala macamnya. Nah, waduh, kita tanya soal restoran, Taipan restoran. Oke. Nah, ada banyak klien yang memutuskan mengundurkan acaranya ataupun membatalkan acaranya. Yes. Bagaimana dengan DP yang telah dibayarkan? Nah, ini yang seru dibicara soal DP. Iya. Nah, kalau kita bicara soal DP kok, kita balik dulu tentang masalah sebelum pandemi lah, ya kan, kita masuk pandemi, udah itu corona, udah itu kita sekarang di masa new normal. Pada dasarnya siapapun di antara klien dan pihak resto itu tidak ada yang mau dirugikan, pasti dong, ya kan. Sehingga kita merasa harus memutuskan cara-cara yang bisa menghasilkan win-win solution. Klien tidak terlalu dirugikan, pihak resto juga tidak dirugikan. Nah, kalau misalnya nih acaranya nggak jadi. Nggak jadi itu kan ada dua pilihan, nggak jadi cancel sama sekali atau diundur. Nah, kalau acaranya nggak jadi tanggal segini, kita akan kasih waktu selama 1 tahun, ya, 1 tahun dari tanggal yang diundur ya. Jadi misalnya kita bilang 1 Juli, berarti kita kasih 1 tahun dia undur untuk sampai 1 Juli tahun ke depannya. 2021. Jadi ada masa tenggang 1 tahun. Iya kan, masa tenggang 1 tahun untuk memutuskan kapan dia mau melaksanakan resepsinya. Itu bentuk win-win solution yang kita berikan. Berarti bisa kita simpulkan pembalikan DP itu nggak ada. Tapi tetap berlaku DP-nya. Tapi kita tetap anggap berlaku selama 1 tahun. Nah, kalau seandainya nih, ternyata tadi ada juga pertanyaan kan, cancel. Iya, dia nggak tidak jadi resepsinya. Banyak gimana? Seperti itu. Nah, bisa dikatakan sepertinya ya kita tidak akan mengembalikan DP. Karena ya balik, kami bilang harusnya dari semua pihak resto dan pihak klien itu harus memahami di dalam kondisi ini semua tidak ada yang pingin rugi. Betul. Klien cancel itu pasti merugikan pihak resto. Pasti juga prinsipnya kita nggak ada yang mau rugi-rugi banget. Betul. Nah, resto harus memberikan solusi, klien juga harus ngerti. Aku ya mungkin inilah yang harus diberikan, ya kan? Tapi kali ini saya pengennya to the point. To the point dalam arti gini, saya cancel nih, boleh nggak saya pakai DP saya yang saya cancel resepsi untuk makan keluarga misalnya? Oke. Kita lebih setuju seperti itu. Justru kita lebih setuju seperti itu. Jadi seandainya kamu udah DP, acara cancel, tiba-tiba ya udahlah kita mau pakai makan-makan di restoran Taipan aja sama keluarga. Kita perbolehkan, namun kita memberikan satu syarat, kalau bisa, bukan kalau bisa, harus bisa dan memang peraturannya bill-nya harus lebih dari jumlah DP yang telah dibayarkan. Jadi contoh nih udah DP 10 juta, kalau bisa makan-makan keluarganya 15 juta gitu. Jadi tetap bisa diberlakukan untuk makan. Bener, dan itu adalah bentuk win-win solution yang diberikan oleh pihak resto kepada semua klien yang mungkin sekarang sudah ada DP di dalam. Jadi DP Anda tidak hangus begitu saja. Iya, boleh dipakai lah. Boleh dipakai. Fair. Win-win solution. Apa yang dilakukan oleh Taipan Restoran? Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mensosialisasikan standar protokoler apa sih yang telah dilakukan oleh Taipan Restoran untuk meyakinkan para customer bahwa aman untuk makan atau menyelenggarakan acara di Taipan Restoran? Rasanya nggak tepat ya kalau misalnya kita sudah memaksa seluruh customer kita untuk melakukan protokol new normal, tapi dari restorannya malah enggak. Nah, otomatis Taipan Restoran telah menerapkan protokol new normal sendiri pada seluruh staff, ya kan? Seluruh pelayan kita itu semuanya sudah menggunakan face shield, sarung tangan, ya kan? Bahkan yang menggunakan face shield ini bukan cuman yang langsung bertemu dengan customer, tetapi juga kayak di dapur, seluruh staff yang ada di Taipan Restoran, mau di dapur, mau di area manapun, mereka wajib menggunakan face shield. Jadi tetap selalu menjaga jarak, sehingga kita menjamin nih bahwasannya customer kita itu pasti mudah-mudahan bakal jauh lebih yakin, lebih bersih ketika santap, makan malam ataupun mengadakan resepsi di Taipan Restoran. Dan kalau bisa kita lihat dari bersih-bersihnya Taipan sendiri, nanti bolehlah sekali-sekali dilihat di jam-jam tertentu, itu nggak berhenti. Jadi akan tetap ada yang membersihkan, dan kalau misalnya malam itu restoran ditutup, semua barang-barang disemprot kembali dan dibersihkan, dan meja ditutup secara rapi, langsung ditutup, dan itu benar-benar kita jaga supaya keesokan harinya tim kita itu udah jauh lebih mudah, semua dalam keadaan bersih. Tetap steril lah. Tetap steril, menjaga kesterilan. Nah, untuk kesehatan sendiri nih, dari karyawan ataupun staff dari Taipan Restoran nih. Saya lihat kan banyak sekali video yang dikampanyekan oleh Taipan Restoran, mungkin ada rapid test ya. Betul. Nah, ini tadi lupa disampaikan malahan ya.
Tapi sebelum sampai situ, Fahmi juga bilang, tadi kan kita udah jelas, yang koki pun di kita, itu standarnya di dapur harus pakai face shield. Tetap harus pakai sarung tangan. Kalau rapid, di sini seluruh staff, tidak peduli dia level manapun, semua wajib rapid. Nah, syukur, kita kemarin udah rapid seluruh staff, ya ternyata semuanya negatif. Dan ini rutin. Jadi per beberapa bulan sekali kita akan rapid kembali dan kita akan tetap publish di social media kita supaya tetap memberikan keyakinan kepada seluruh calon customer kita atau customer yang sudah booking itu untuk bisa lebih yakin lagi kalau mau order di Taipan Restoran. Wah, ini kayaknya udah aman ya. Aman. Harusnya semua pertanyaan sudah terjawab nih. Tapi masih ada satu ini, keraguan dari klien saya terutama. Iya, dari masyarakat. Kan saya sering ceritain ke mereka bahwa sekarang sebenarnya sudah boleh pesta. Sudah boleh resepsi. Ini udah untuk kedua-duanya. Sebenarnya event apapun sebenarnya udah boleh. Hanya tinggal masalah penerapan jumlah dan penerapan protokol new normal. Nah, jika terjadi misalnya resepsi nih, kita udah sebar undangan dan udah terjadi nih resepsi di hari ini, malam ini, semua tamu sudah datang. Mungkin nggak tiba-tiba instansi dari pemerintah mungkin datang untuk membubarkan acara? Karena tidak bisa kita pungkiri sebelum-sebelumnya pernah terjadi di acara-acara yang lain, mungkin di kota-kota lain ya. Kan terjadi. Mungkin ini sempat viral kan dari klien. Nah, sebenarnya begini. Sebenarnya kalau menjawab tindakan dari instansi, sebenarnya nggak kapasitasnya Fahmi dong. Nah, nggak kapasitasnya Fahmi karena itu kan peraturannya mereka. Ketika mereka merasa ada urgensi, mungkin melakukan, tapi kita balik lagi dengan tadi yang di awal kita bahas. Ternyata wali kota sendiri sudah memberikan peraturan wali kota dan memberikan surat edaran bahwasannya ini sudah boleh dilakukan. Dan yang paling harus disadari sama teman-teman, sama calon-calon customer kita, sama seluruh penggerak eventnya juga, wedding dan lain-lain, kita harus memiliki kesadaran hidup di zaman pandemi. Ini yang paling utama. Nah, kalau kita sudah punya pemahaman kita hidup di zaman pandemi, otomatis protokol harus ditegakkan. Karena ini bukan tentang menjaga diri sendiri, tapi juga menjaga orang lain. Nah, kalau kita sudah mempunyai keputusan untuk membuat sebuah resepsi, sebuah acara makan malam, maka kita juga sudah harus dibebani dengan yang namanya responsibility, tanggung jawab. Berarti di luar kita harus menjaga diri sendiri dan harus menjaga keluarga plus menjaga orang lain. Nah, ketika restoran sudah melakukan dengan metode-metode tadi, customer sudah melakukan, kalaupun adalah pengecekan, apa yang mau dipermasalahkan? Karena perwalnya ada. Harusnya aman. Nah, karena kalau bahasa sweeping harusnya tidak tepat. Tidak mungkin ada yang namanya sweeping pembubaran, itu mustahil. Karena beda kemarin. Karena kalau kemarin itu situasinya memang kita disuruh menutup. Tetapi masih menjalankan. Nah, beda. Kalau sekarang sudah diizinkan, tapi mohon tegakkan peraturan new normal. Harus sesuai dengan peraturan. Kalaulah kita tamu sudah melakukan, restoran sudah melakukan, seandainya ada pengecekan untuk standarisasi protokol, apa yang mau kita permasalahkan? Nah, yang menjadi masalah adalah ketika mungkin pada saat pelaksanaannya, tamunya tidak melaksanakan, atau ternyata restorannya tidak melaksanakan, tersebar di media, mungkin ada yang video atau apa, akhirnya memancing petugas datang untuk mengecek, misalnya seperti itu ya. Tapi itu kan tidak langsung terjadi dalam bentuk pembubaran paksa, mustahil. Mungkin akan terjadi pengecekan kenapa ini terjadi. Kenapa ada teguran seperti itu. Tapi nggak mungkin lah zaman sekarang bubarin orang, itu udah nggak aturan. Jadi tidak ada peraturan di bagian manapun itu membubarkan pesta orang, nggak ada. Selain ya ternyata pestanya itu memang tidak menerapkan sama sekali. Wah, itu kalau saya sih bukan petugas. Kalau kita pun ternyata di dalam ini seperti itu, ya bagus kita bubarin ketimbang kita semua kena. Bagusnya membubarin diri. Bagus membubarkan diri. Sangat resiko ya. Dan restoran pasti menolak siapapun tamu yang tidak menegakkan protokol new normal. Lebih bagus kita tolak satu customer atau dua customer yang tidak mau menegakkan, ketimbang akhirnya semua customer kita kena. Benar-benar. Gitu. Jadi boleh saya simpulkan sebenarnya kalau bukan hanya di restoran Taipan sebenarnya kan sudah boleh. Intinya udah ada boleh. Sudah ada surat. Kita pede, kita semakin pede kemarin merapihkan diri, seluruhnya kita perbaiki dari segala macam aspek kita rapihkan soal protokol new normal. Kita percaya diri, makanya kita yang jadi berani nih menyatakan Taipan Restoran sudah siap kembali melayani seluruh customer. Itu dapat menjawab semua pertanyaan, semua keraguan dari para customer ataupun calon customer yang akan
ke Taipan Restoran. Harga sudah, DP sudah, izin sudah, apalagi coba. Tapi saya kasih gambaran sedikit lagi sebelum ini ya. Kita nggak bicara soal new normal. Kalau Ko Bensu, Ko Erik juga sudah melihat sepak terjangnya Taipan Restoran selama masa pandemi sendiri pun kita benar-benar fight untuk tetap melayani customer kita sampai kita serve sampai di rumah, kita hidang Taipan sampai di rumah dan itu higienis banget kotaknya, pembersihannya. Berarti di zaman new normal ini kita sudah sangat terampil dan sangat siap karena pada saat pandemi sekalipun kita mempersiapkan menu-menu Taipan itu sampai bisa ke rumah Anda dengan higienitas yang terjamin sekali. Konon lagi di restorannya kita bisa jalanin ini sepenuhnya. Kita pede untuk ini. Oke, manuver-manuver Taipan sudah terjamin. So, the last lah ya, mungkin ini yang terakhir. Mungkin ada pesan khusus dari pihak Taipan Restoran untuk para customer yang sudah booking ataupun calon customer yang akan ke Taipan nanti. Nah, pastinya kalau dari Taipan Restoran, kalau tadi kami sebenarnya udah kasih poin jelas ya. Kita sudah terbuka untuk seluruh customer, kita sudah siap melayani kembali dan kita meyakini Taipan Restoran akan tetap menjadi restoran yang akan berkesan bagi seluruh keluarga. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Silahkan langsung bagi teman-teman yang udah DP, ada cancel, silahkan just telepon marketing kita. Kita bicarain, semuanya pasti ada solusi dan ingat prinsip yang tadi harus ditekankan, kita win-win solution. Betul. Anda mau kami menang, kami mau Anda menang. Yang pasti kepuasan pelanggan itu tetap kita utamakan. Yang utama. Oke, sepertinya cukup kita sampai di sini saja. Mudah-mudahan Ko Bensu ini bisa menjadi manfaat bagi seluruh pekerja event, pekerja wedding, bisa menjadi manfaat untuk yang ingin melaksanakan pernikahan dan ini bisa menjadi gelora kalau kita ini sudah bisa kembali lagi beraktivitas. Amin. Sudah ada titik terang lah ya. Kembalikan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. See you next time Inside Talk TV. Bye-bye.